Pokoknya semuanya bebas. Yang jelas ini biar banyak yang memahami fungsi-fungsi panel surya, selain tidak hanya untuk hobi, ternyata banyak juga manfaatnya. Semua itu ada plus minusnya, tergantung untuk apa, itu tidak bisa dinilai dari satu sudut pandang ya guys. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga kalian sehat selalu, diberi kelancaran rezeki dan dimudahkan urusannya. Ini doa ya guys, di awal video jangan di skip dulu ya. Ada sebagian orang yang menyampaikan bahwa panel surya itu atau sistem PLTS tidak efisien. Langsung to the point, efisien dan tidaknya sebuah sistem panel surya yang kita rakit dalam bentuk PLTS, artinya sistem keseluruhan, itu tergantung penggunaan. Tergantung siapa yang menggunakan, tergantung untuk apa, tergantung letaknya di mana, dan itu sangat-sangat bisa dianggap efisien dan bisa dianggap tidak efisien dari sudut pandang yang berbeda ya guys. Contohnya orang yang nggak butuh lebih dominan ya ngapain rakit begituan kan gitu, mempersulit diri sendiri. Nah seperti itu. Nah kalau kayak gitu menurut saya itu nggak relevan ya guys untuk perbandingan secara kebutuhan yang berbeda. Dia nggak butuh, saya butuh. Itu menurut saya terus dikatain gitu itu nggak relevan ya. Karena gini, contoh aja kayak orang mancing. Orang mancing itu kan dia seneng mancing. Dia punya alasan tersendiri untuk mancing. Dan dari mancing dia juga menghasilkan rupiah. Memang siapa bilang panel surya nggak bisa menghasilkan rupiah? Bisa kok. Bisa ya guys. Bisa. Bisa banget. Nah, orang mancing itu kalau saya mikir sebagai orang yang pura-pura nggak seneng mancing. Buang-buang waktu ya. Ngapain nungguin ikan kayak gitu berjam-jam. Mending waktunya buat cari uang gitu. Nah, pikiran saya akan merujuk ke situ apabila saya berpikir dari sudut pandang yang nggak peduli gitu kan ya. Tapi kita di sini langsung bisa memahami bahwa panel surya secara garis besar disebut efisien itu apabila saya kasih contoh dibandingkan dengan panel surya yang tidak efisien, saya bandingkan dikasih contoh. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Ini kan di bawah ada aki ya guys, sistem PLTS off grid. Nah, ini kalau disuruh menggantikan PLN itu nggak efisien. Sama sekali nggak efisien. Belum sampai balik modal baterai dengan harga jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta, baterai udah habis dulu siklusnya. Udah rusak duluan lah, gampangannya gitu. Jadi not recommended lah kalau untuk gantiin PLN. Nah, yang efisien paling simple itu adalah PLTS on grid yang daftar ke PLN. Nanti meteran diganti pakai meteran Exim. Fungsinya untuk apabila suplai panel surya ini yang buat di rumah kita, sisa diekspor jadi token pulsa gitu ya guys. Dan itu bisa dipakai buat malam harinya nanti ngambil dari listrik PLN yang sudah dalam bentuk token itu ya. Jadi tokennya buat malam gitu aja lah. Dan kenapa lebih efisien? Karena nggak perlu beli baterai ya guys. Sedangkan umur panel suryanya itu lebih panjang daripada umur baterai gitu. Gambarannya dasar seperti itu. Kemudian nih guys ya, panel surya itu efisien dipasang di tempat yang tidak ada jaringan PLN, sedangkan di situ banyak pemukiman. Setiap rumah butuh. Ada kan dari kalian yang nonton video ini mungkin yang belum terjangkau PLN, maka butuhlah sistem panel surya. Ya hitungannya daripada pakai sentir ya guys, pakai lilin ya guys. Nah lebih baik pakai sistem panel surya, entah kecil entah besar. Terus contoh lagi nih guys, di kalkulator.
Saya dulu suka banget namanya kalkulator yang ada panel suryanya. Saya sering pakai kalkulator. Ya, waktu masih kecil suka hitung-hitungan kayak gitu, perkalian, pembagian. Itu di bawah lampu biasa gini aja, dia bisa nyala loh, guys. Dan itu namanya efisien. Karena nggak mungkin orang pakai kalkulator di tempat gelap, guys. Kan aneh gitu ya. Gimana? Otomatis makanya di tempat terang. Maka kalkulator saya nggak pernah saya belikan baterai gitu pas waktu itu, waktu masih kecil gitu. Dan itu sudah membuat saya senang dan itu benar-benar efisien menurut saya gitu. Terus contoh lagi nih, panel surya dipakai dibuat sistem misalnya kayak RT RW net. Kita pasang listrik untuk jaringan yang mungkin daripada di suatu tempat misal bikin gardu induk kecil buat jaringan internet atau apa gitu ya, kan pasti ada, karena kemarin juga ada yang nanya ke aku gitu tentang RT RW net, tapi backupnya dia ini bingung karena daripada pasang meteran, karena cuman gubuk kecil aja buat naruh sistem-sistem dan dia cuman butuh listrik kecil, makanya pakailah sistem panel surya, lebih efisien gitu ya, lebih efisien. Karena daripada dia ini juga bingung mau pasang meteran, karena kondisinya jauh ya guys, itu di atas bukit ya guys, kondisinya jauh dari warga juga, itu benar-benar kayak di hutan gitu lah guys. Nah itu dia pasang tower tinggi, nah itu juga menjadi dianggap PLTS itu efisien. Nah makanya saya bilang di awal, efisiennya sebuah sistem PLTS itu tergantung untuk apa, di mana, dan untuk siapa gitu ya guys. Nah jadi seperti itu. Semoga kalian bisa memahami maksud yang saya sampaikan ini gitu guys. Nih tambahan lagi nih guys. Panel surya entah efisien entah tidak ya, yang namanya sebuah hobi, ini orang-orang yang hobi dengan panel surya. Siapa nih? Itu nggak peduli ya, mau efisien mau enggak. Bener guys, serius. Mau keluar duit banyak atau enggak. Bener, serius. Itu kayak mirip orang mancing gitu ya guys. Mancing, pancingnya beli yang mahal-mahal. Mancingnya buang-buang waktu. Tapi itu sebuah hobi guys ya. Sebuah hobi. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Yang namanya hobi itu pasti akan ditekuni. Nah, biasanya orang-orang yang berhasil dari hobinya dia ini, entah itu PLTS, entah itu mancing, entah itu masak, dan lain-lain, bisa menghasilkan rupiah, guys, alias produktif. Nah, itu ya, guys, orang yang berhasil dengan hobi. Ini dari opini saya saja. Terus, kalau saya sendiri, alasannya merakit sistem panel surya pertama kali itu karena seneng. Ya, karena seneng. Karena ya bisa dibilang hobi juga. Hobinya itu mengalir ya guys, berjalan pelan-pelan tahu-tahu jadi hobi gitu ya. Tadinya cuma seneng iseng-iseng main-main gitu. Nah, kemudian saya ini mempunyai sebuah kios ya guys, yang apabila saat di sini kadang mati listrik, itu ada pelanggan, karena satu pelanggan itu transaksinya itu nilainya kurang lebih ya guys ya, itu satu orang aja datang ke sini membeli produk saya itu harganya 150.000 sampai dengan ya guys. Nah, kalau sampai hilang satu pelanggan gara-gara listrik saya mati, karena saya melayani pelanggan itu membutuhkan listrik dan lampu ya guys. Alasannya kenapa nggak bisa di tempat gelap, bahkan di siang butuh lampu, karena itu alasannya saya ini harus melakukan pengecek. Jadi itu harus benar-benar teratasi dalam kondisi apabila PLN padam. Nah, coba bayangkan kalau saya nggak punya sistem backup. Lah, pikiran saya kan gini, kalau saya punya sistem backup cuman aki tok kan yo, ngecasnya masih pakai PLN. Ya tanggung toh guys, mending langsung dicas juga pakai listrik yang gratis kan gitu. Karena gini guys,
kalaupun saya ini tidak pasang PLTS, saya tetap akan beli aki, guys. Gitu, buat backup di kios saya. Jadi mau nggak mau saya juga harus mempertimbangkan bahwa pasang panel surya di tempat saya malah lebih efisien daripada saya beli aki tok dan ngecas pakai PLN gitu, guys. Nah, itu alasan saya sih. Nah, semua kembali kepada kalian ya, guys. Yang merasa panel surya tidak efisien itu bebas. Yang merasa panel surya dibutuhkan itu ya bebas juga. Yang merasa panel surya buat sekedar punya ya bebas. Pokoknya semuanya bebas. Yang jelas ini biar banyak yang memahami fungsi-fungsi panel surya. Selain tidak hanya untuk hobi, ternyata banyak juga manfaatnya. Semua itu ada plus minusnya. Tergantung untuk apa, itu tidak bisa dinilai dari satu sudut pandang ya guys. Jadi seperti itu. Oke, semoga kalian paham. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.